Tahukah kamu bahwa di Indonesia masih banyak terdapat pembangunan infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah padat penduduk yaitu Jakarta. Sebagai tempat kegiatan perekonomian, seringkali warga Jakarta terkena dampak dari tidak meratanya pembangunan yang merugikan. Sudah banyak kasus yang terjadi, seperti kasus pada penggusuran di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Salah satu keluarga terpaksa harus dipindahkan dengan sistem yang tidak terstruktur. Pemindahan secara paksa, pemberitahuan yang minim serta kompensasi lahan yang tidak sesuai. Mereka akhirnya terpaksa pindah ke rumah susun, walaupun sempat berdebat dan terjadi kericuhan dengan pihak pembangunan. Penggusuran yaitu pengusiran paksa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Pada kasus tersebut, jenis konflik yang terjadi ialah konflik realistis di mana keadaan masyarakat yang kecewa terhadap situasi yang terjadi. Pada kasus ini, masyarakat kecewa karena proses penggusuran lahan yang dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut, dalam penggusuran tanah, semua lapisan masyarakat terlibat di dalamnya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, hingga birokrasi di bawahnya. Selain itu, masyarakat pun turut terlibat dan merasakan dampaknya. Bagaimana dampak konflik tersebut pada masyarakat sekitar? Adanya penggusuran lahan sangat berpengaruh pada masyarakat. Ada beberapa bidang dari dampak konflik tersebut. Dampak bidang ekonomi kemiskinan, di mana masyarakat yang tergusur kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di lokasi yang baru, terutama jika lapangan pekerjaan di sana terbatas. Dampak bidang sosial, perubahan interaksi sosial. Penggusuran dapat memecah jaringan sosial dan hubungan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Ketidakstabilan sosial, relokasi yang tiba-tiba dan tanpa persiapan dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial di lingkungan baru. Perubahan norma sosial, relokasi dapat mengubah norma-norma sosial dan budaya yang biasa terjadi. Dampak psikologis kecemasan dan stres. Penggusuran dapat menimbulkan kecemasan, stres, dan trauma psikologis, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Hilangnya identitas. Penggusuran dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki dan identitas sosial karena mereka kehilangan tempat tinggal dan komunitas yang telah mereka bangun. Apa upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik? Apakah efektif? Ganti rugi lahan. Ganti rugi berupa kompensasi berupa uang terhadap tanah yang dibebaskan. Pada upaya ini dapat memicu konflik lainnya dikarenakan warga merasa bahwa ganti rugi tidak sesuai dengan lahan yang digusur. Relokasi merupakan pemindahan tempat warga yang terkena dampak ke tempat baru yang layak. Yang menjadi permasalahan adalah tempat baru yang menjadi relokasi warga biasanya masih minim dari fasilitas. Namun, solusi ini dapat menjadi alternatif yang efektif jika dilaksanakan dengan bijak. Seringkali korban penggusuran pasca penggusuran melakukan upaya sebagai berikut. 1. Kembali ke lahan tempat semula ia digusur ketika petugas Satpol PP sudah tidak berada di lokasi. 2. Pindah ke lahan lain yang terlantar atau bukan diperuntukkan untuk perumahan. Ke kampung halaman di mana ia memiliki rumah ataupun keluarga untuk menumpang. Dalam penyelesaian konflik yang cukup sering terjadi, kelompok kami memiliki saran bahwa perlunya ada tim mediasi ataupun pihak ketiga sebagai jembatan dalam mendengar kedua belah pihak dan dipastikan tidak pro ataupun kontra sebelah pihak. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan melalui mediasi mufakat, itu upaya transformasi dimensi personal. Kedua pihak dapat menerapkan upaya untuk mencari solusi bersama-sama dengan masyarakat, sosialisasi dan komunikasi. Dimensi relasional, pihak penggusur haruslah melakukan sosialisasi yang efektif agar para warga masyarakat mengetahui dampak positif bagi mereka. Ganti rugi yang layak. Penggantian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan nilai aset yang hilang, tanah, bangunan, usaha harus menjadi prioritas. Relokasi yang layak. Jika relokasi diperlukan, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memilih lokasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memperhatikan kriteria seperti jarak, akses, dan fasilitas umum. Penerapan hukum yang adil, dimensi struktural,
Penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam penggusuran lahan, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat, sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga stabilitas sosial. Nilai-nilai sosial yang perlu ditegakkan agar konflik tidak terjadi lagi. 1. Keadilan perlakuan yang adil terhadap semua pihak, termasuk keluarga terdampak dan pihak pengembang, agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak. 2. Kemanusiaan. Mengutamakan hak asasi manusia dan martabat penduduk, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. 3. Musyawarah dan demokrasi, mengedepankan dialog, negosiasi, dan kesepakatan bersama. Nilai kepatuhan terhadap hukum penggusuran harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sekian pembahasan mengenai penyelesaian konflik dari kami kelompok 6 dengan anggota Alia Marwadinah Usni, Andarista Utami, M. Oktario, Rafa Anindya Akmal, dan Hani Sarifah. Terima kasih, semoga bermanfaat.